Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang ingin membawa anaknya yang bernama Abdul, usia 2 tahun, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gizi di puskesmas. Anak Abdul mempunyai riwayat pernah dirawat di rumah sakit dengan status gizi, yaitu gizi buruk. Berikut adegan yang kami peragakan dari Puskesmas Posek Kabupaten Lingga. Sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri, namanya siapa Bu? Ibu Titi, Pak. Ibu Titi. Ya, Pak. Ini yang sakit anaknya atau ibunya? Anak saya, Pak. Anak yang sakit. Nama anaknya siapa? Abdul, Pak. Abdul. Umurnya? 2 tahun. 2 tahun. Baik Bu, boleh saya tahu keluhannya apa Bu? Anak saya ini, Pak, baru keluar dari rumah sakit 1 minggu yang lalu. Jadi disuruh dokter kontrol ke puskesmas. Oh, boleh saya tahu Bu, kenapa anak Ibu itu dirawat di rumah sakit? Kemarin berat badan anak saya susah naik, Dok. Jadi saya bawa ke rumah sakit dirawat. Kata dokter, anak saya gizi buruk. Oh, anaknya gizi buruk. Iya, Dok. Boleh saya tahu Bu, anjuran apa yang diberikan oleh rumah sakit? Kemarin dokter rumah sakit ngasih saya F100, Dok. F100. Iya, Dok. Oke Bu, kita lakukan pemeriksaan ya Bu bagi anaknya. Iya, Dok. Sini ya deh Abdul, yuk timbang berat badannya yuk sini. Dan anak tersebut dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yuk, habis itu yuk, sini yuk, sini, ini. Hasil yang didapatkan saat pengukuran anak Abdul yaitu berat badan 7,8 kg dan tinggi badan dengan 75 cm. Dan setelah itu dokter melanjutkan pengkajiannya. Ini umur dari lahir sampai 6 bulan dapatkan ASI Bu? Dapat, Dok. Dia full ASI, Dok. Terus bubur tepung, beras itu sama, Dok, 3-4 kali sehari. 2-3 sendok juga, Dok. Tapi makannya sesuka hati dia. Itu umur 8-10 bulan. Terus makanan keluarga saya kasih umur 18 bulan. Juga frekuensinya juga sesuka hati dia waktu dia lapar. Terus untuk pemberian F100-nya gimana sih Bu, cara pemberiannya? F100-nya dokternya ngajarin dicampurkan, Dok. Itu kan tapi setiap kali dikasih ke anaknya bersisa 100 ml, Dok. Terus bagaimana sih perilaku anak ini Bu, setelah sebelum dan setelahnya? Berubah, Dok. Dulu waktu anak saya masuk rumah sakit sering nangis. Sekarang udah nggak sering nangis lagi. Oke Bu, jadi seperti ini saya jelaskan ya Bu. Tadi kita ukur berat badannya 7,8 dan panjang badannya 75. Jadi ini masih dalam kategori gizi kurang Bu. Jadi gizi kurang ini adalah suatu penyakit juga Bu yang harus kita atasi. Jadi gizi kurang ini harus kita kejar tumbuh kembangnya Bu. Kejar tumbuh kembangnya dengan cara memperbaiki pola asuh makan tadi, makannya tetap 3 kali sehari, seimbang dengan karbohidrat dan protein. Karbohidrat bisa didapat dari nasi, bisa didapat dari mie, bisa didapat dari roti, sedangkan protein bisa didapat dari telur, ikan, dan daging. Ini harus dipenuhi 3 kali sehari. Lalu tentang pemberian F100 itu sangat menunjang terhadap tumbuh kembangnya, karena F100 itu mempunyai kalori yang dibutuhkan dalam sehari, jadi sangat baik untuk balita-balita yang gizi kurang. Jadi sedikit saya ajarkan tentang F100 ya Bu. Jadi kalau nanti mau buat F100 di rumah, Ibu bisa melakukan pengajiannya dengan cara Ibu dan anak Abdul pergi ke ruang poligizi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Ibu. Ya Ibu, saya dengan Ibu Weni ahli gizi dari puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya?
Ibu Putri. Nah, Oh, iya. jadi Ada bisa saya saya bantu, Bu? ingin konsultasi masalah gizi anak saya, soalnya baru dirawat dari rumah sakit. Oh iya, kalau boleh tahu ini statusnya atas nama anak Abdul ya, Bu? Ah, Ya. iya, benar, Bu. Iya, anak Abdul nih kalau boleh tahu usia sekarang berapa? 2 tahun, Bu. 2 tahun ya. Iya, kemarin baru dirawat dari rumah sakit ya, Bu Iya, ya? Bu, benar. Jadi saya mau tahu dulu nih, gimana makannya sekarang setelah pulang dari rumah sakit? Sekarang masih makannya tuh masih nasinya udah nasi kayak biasa, tapi Iya. makannya pas dia minta aja, Bu. Oh gitu. Sebelum saya mau nanyain ya, Bu ya. Pas usia sampai 6 bulan ada diberikan ASI eksklusif tidak? Ada, Bu. Ada ya, ASI eksklusif. Kalau untuk makannya 6 sampai 8 bulan Ibu kasihnya teksturnya gimana? Bubur-bubur instan aja, Bu. Oh, bubur instan. Jadi Ibu Iya. belum membuat sendiri Belum, ya? belum. Oh gitu. Kalau pada saat umur 10-11 itu Saya makanan apa Ibu kasih? bubur-bubur tepung itu, bubur lembek itu aja, Bu. Oh, bubur tepung Iya. ya. Jadi pada saat umur 2 tahun ini Ibu udah ngasih makanan keluarga? Udah, Bu. Sudah ya. Dimulai dari usia berapa kemarin makanan keluarga, Bu? 18 bulan lah. Oh, baru 18 bulan ya. Iya. Baik. Kalau untuk makanan yang Ibu kasih tadi dihabiskan nggak sama anak Abdul di rumah? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke. Jadi gimana tuh, Bu, cara makan anak saya biar semangat makannya, Bu? Iya, di sini kalau dilihat dari status gizinya ya, Bu ya, anak Abdul juga kurang ya, Bu ya, di bawahnya. Jadi yang kita anjurkan itu sebenarnya nggak apa-apa dulu, setelah pulang dari rumah sakit ini kita melakukan pemberian makannya sedikit aja dulu, tapi sering. Jadi usahakan yang sedikit itu habis ya, Bu ya, dalam jangka waktunya sering. Terus contohnya itu kayak gini, Bu. Nih, di sini ya, Bu ya. Nasi ini nah, itu sekitar 75 gram beratnya. Itu sama dengan setengah gelas. Itu nasi ya, Bu ya, bukan beras ya. Nah, terus ikan segar. Ikan segar ini 1 potong harus dikasihkan sama anak Abdul ya, Bu ya. Karena usianya kan masih 2 tahun pada masa pertumbuhan ya, Bu ya. Jadi harus banyak dikasihkan protein hewani. Terus di sini ada minyak. Mana tahu ikannya mau digoreng ya atau ditumis nanti masaknya ya, Bu ya. Terus ada bening bayam. Abdul suka bayam nggak? Suka sayur nggak? Sayur Kurang buah? sih, Bu. Kurang ya. Iya. Maunya kita kasih dari sekarang ya, Bu ya. Iya. Entah nanti dimasukin ke nasi apa gimana, dicampurin bola-bola nasi bisa jadi ya, Bu ya. Ya, kalau nasi gimana? Anak Abdul suka nggak makan di rumah? Suka, Bu, tapi nggak teratur makannya. Nggak teratur ya. Jadi prinsip dari MPASI ini kita ngasihnya harus tepat ya, Bu ya. Ngasihnya harus tepat, teksturnya harus sesuai dengan umurnya, terus harus tepat jumlah waktu. Itu yang paling penting ya, Bu ya. Jadi kalau untuk usia anak Abdul di 2 tahun ini, Abdul sudah diberikan makanan keluarga. Jadi apa yang Ibu masak itu bisa dikasihkan ke Abdul bahan-bahan makanannya. Ya, Bu ya. Itu pemberiannya sebenarnya udah 3-4 kali makanan utama. Terus 2 kali makanan selingan. 2 kali makanan selingan ini dikasihkan pada saat kapan gitu ya pertanyaannya ya. Itu dikasih biasanya di jam 10 pagi atau di jam 2 setelah makan siang menjelang Contohnya makan apa malam. tuh, Bu? Kalau contohnya sih itu bisa kayak kue-kue atau bubur-bubur kacang hijau, bubur sumsum. Itu kan kayak bubur sumsum kan kandungan santan ya, Bu ya, lemaknya tinggi jadi bisa untuk makanan Abdul. Tapi kalau misalnya Abdul kurang suka yang kuah-kuah gitu, bubur-bubur, bisa dikasih kue atau buah ya, Bu ya, di rumah ya. Kalau buah suka di rumah? Lumayan sih, Bu. Lumayan ya, iya. Intinya kita harus cekatan ngasih makan ke anak ya, Bu ya, harus konsisten. Terus dari rumah sakit ada diberikan susu formula F100 namanya? Ada nggak? Kurang tahu ya, Bu ya. Iya, formula 100 itu susu yang diracik kita sendiri dari rumah sakit. Kalau boleh tahu, Abdul pakai susu apa sekarang ya, Bu ya? SGM sih, Bu. SGM ya. Mungkin nanti ini saya mau mempraktekkan ya, Bu ya, cara pembuatannya ya. Jadi Ibu bisa mempraktekkan di rumah. Sejauh ini Ibu udah bisa?
Mungkin masih salah-salah ya, Masih Bu, ya? salah ya, takarannya kan harus sesuai ini ya Bu ya, yang dari rumah sakit ya. Iya, Bu. Ini ada susu, ada gula, minyak, mineral mixnya ya Bu ya. Nah, susu ini 182,7 gram, gula 24,7, minyak segini, mineral mix 18 ya Bu ya. Jadi di sini nanti kita berikan 5 kali pemberian Bu. Dalam satu kali pemberian itu 180 ml. Nah, seperti ini Bu, 180 ml ya Bu ya. Iya. Jadi patokannya gelas blimbing aja. Jadi 180 sekitar segini ya. Kalau Ibu tidak ada gelas ukur di rumah, sebenarnya harus tepat ya Bu ya, 180 ml biar tepat juga ngasih susunya ya Bu. Jadi langkah awalnya itu gula ini kita gerus dulu. Gula tuh harus digerus, baru dicampurkan dengan minyak, diaduk dengan rata. Jangan langsung dicampurkan sama susu sama mineral mix. Usahakan dulu gula sama minyak tuh harus teraduk ya Bu ya, karena kalau nggak teraduk nanti mie mecah gitu di antara air sama minyaknya ya Bu ya. Ya, kalau untuk itu nanti kita kasih 180 ml 5 kali pemberian. Jadi satu harian itu 5 kali Kali minum pemberian. susu ya, Bu, ya? Iya, sama kayak minum susu. Ini juga harus tepat waktu memberikannya Bu ya, jangan sampai nanti malah susu formulanya yang nggak diminum. Formula 100-nya ya, susu racikan dari rumah sakit. Terus makanan yang dalam porsi kecil tapi sering ya Bu ya. Terus perhatikan juga, anak-anak kan sekarang sering main di pasir gitu ya Bu ya. Takutnya ada infeksi. Sekian adegan dari kami.